ikut dengan apa yang disebutkan di poin 50. Amal bil arkan wa aqdu bil jinan. Berarti amal di sini adalah dua. Amal dengan anggota tubuh dan amal qalb dan amalan hati. Berarti iman itu poinnya ada tiga. Yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisannya, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, wa i'tiqadu bil jinan, dan meyakini dengan apa yang di dalam hati. Adapun pengertian iman yang disebutkan qaulun wa amalun saja, maka ini adalah ucapan dari kelompok murji'atul fuqaha. Orang murji'ah, orang-orang murji'ah al-fuqaha, yang mana mereka tidak memasukkan padanya al-i'tiqad. Yang demikian disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah. Termasuk dalam masalah ini Imam Abu Hanifah meyakini bahwasanya iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan amal saja, tidak terkait dengan keyakinan. Dan yang demikian adalah kekeliruan. Namun sebagian ulama menyebutkan apabila disebutkan iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan, maka yang diinginkan adalah ucapan dan perbuatan anggota tubuh dan hati. Berarti masuk padanya tiga hal. Maka Imam Abu Hanifah ya dalam hal ini tidak terjatuh dalam kekeliruan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian manusia mengartikan iman itu arti lughawi, bukan arti istilahi. Arti secara bahasa. Al-imanu tasdiq. Yang penting yakin dengan hati. Sudah, itu iman. Tidak menggabungkan antara amal, tidak menggabungkan antara amal dan ucapan lisan. Nah, ini berbahaya. Sehingga ketika iman tidak digabungkan, ketika iman diartikan hanya dengan keyakinan, tidak ada pada ucapan dan perbuatan, maka mereka ketika melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, mereka mengatakan tidak ada hubungannya dengan keimanan. Dia melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah, dia katakan itu amal. Amal bukan bagian daripada iman. Oleh karena itu nggak ada hubungan iman dengan amal. Sehingga pelaku dosa dan maksiat itu tidak ada bedanya dengan pelaku taat. Kenapa? Yang penting yakin saja. Yang penting yakin saja. Sehingga keimanan orang maksiat dengan keimanan Abu Bakar sama menurut mereka. Yang penting yakin Allah ada, yakin Allah sebagai Tuhan, itu saja cukup, itu iman menurut mereka. Dan ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini, ya, kelompok-kelompok itu menyimpang dari tuntunan yang benar. Di antaranya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, mereka menggabungkan iman dan amal tanpa keyakinan hati. Dan ini menyimpang penyimpangan. Mohon maaf, iman yang dilakukan, yang diyakini orang Asy'ariyah adalah iman, ucapan lisan dan hati tanpa terkait dengan amalan. Sehingga amalan yang dilakukan yang tidak ada tuntunan dan ajaran dari Rasulullah bukan, karena nggak ada hubungan dengan keimanan. Termasuk kelompok kullabiyah. Menurut mereka, iman hanya tasdiq dengan hati, meyakini dengan hati. Ya. Sedangkan kelompok karramiyah, kullabiyah dan lain kelompok di antara mereka mengatakan iman iqramu bil lisan, hanya mengucapkan dengan lisan. Itu namanya iman. Kalau dia ucapkan dengan lisan, sudah dikatakan beriman. Dan ini keimanan seperti keimanan munafiqun. Orang munafik dia bersaksi Muhammad sebagai Rasul SAW, tetapi hati mereka menolak. Ini kekeliruan. Ini kekeliruan. Baik teman-teman,
Ini pengertian iman yang terjadi penyimpangan-penyimpangan dari berbagai kelompok di dalam agama ini. Oleh karena itu, ketika kita salah mengartikan makna iman, maka akan salah pula dalam akidah. Dalam agama kita ada Islam, ada iman, ada ihsan. Iman dan Islam apabila bersatu, dia punya makna yang berbeda. Apabila terpisah, maknanya sama. Seperti hadis Jibril, hadis dari Umar ibn Khattab ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan agama ini. Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjelaskan Islam adalah perkara-perkara amaliyah yang zahir, bersaksi kepada tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad adalah utusannya, salat, puasa, zakat, haji. Ini amalan yang zahir. Amalan yang zahir. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang iman, Nabi mengkhabarkan tentang amalan yang batin, yakin dengan Allah, kitabnya, rasulnya, kemudian hari akhir, qada dan takdir. Itu amalan batin. Apabila bersatu, maknanya terpisah. Artinya punya makna sendiri-sendiri. Apabila dia terpisah, iman Islam, Islam iman. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Baik jemaah, kita baca. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yang pegang kitabnya terjemahan 307. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Kenapa Syekh di sini memberikan judul al-iman, ucapan dan perbuatan? Ini untuk membantah sebagian kelompok yang mengatakan iman adalah keyakinan saja. Keyakinan, perbuatan hati saja. Enggak diucapkan dengan lisannya, enggak diiringi dengan amalan-amalan soleh. Dan ini keliru. Karena iman itu terkait dengan 3 hal. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dilakukan dengan amalan anggota tubuh. Ini dikatakan iman. Dengan kejelasan insyaallah akan dijelaskan. Dan pengertian yang paling sempurna tentang makna iman seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dikutip oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang 5 hal. Al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil jinan wal 'amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman ucapan dengan lisan, yakin dengan hati, kemudian amal dengan anggota tubuh, akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Bertambah dengan ketaatan pada Allah, berkurang dengan ketaatan pada syaitan. Beliau katakan wal imanu qaulun bil lisan. Poin ke-50, iman adalah ucapan dengan lisannya. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Wa aqdun bil jinan, dan meyakini dengan hatinya. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil isyan, akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ta'riful iman, pengertian iman yang paling jami' mani', yang paling sempurna makna tentang keimanan tersebut. Poin ke-51, beliau mengatakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Hanya beragama untuknya. Hunafa wa yuqimus salata, dengan cara yang lurus menegakkan salat, wa yutuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah mengambil faedah dari ayat ini. Beliau katakan faja'ala ibadatallah ta'ala wa ikhlasal qalb wa iqamas shalah wa ita'az zakah kullahu minad din.
Beliau katakan, maka Allah menjadikan di dalam ayat ini sebagai bukti dan dalil bahwasanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas di mana letaknya? Di hati. Ikhlas itu di hati. Walaupun lisan ngomong saya ikhlas, hatinya enggak ikhlas sama saja. Ikhlas di hati. Allah menjadikan keikhlasan hati, menegakkan sholat, menunaikan zakat, semuanya bagian daripada agama. Semuanya bagian daripada agama. Demikian pula yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika malaikat Jibril telah usai mengajarkan pelajaran-pelajaran tersebut kepada Rasulullah. Rasul bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahu kamu siapa yang bertanya tadi? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi yang datang mewujudkan wujud seorang pemuda yang tampan, yang bersih, begitu indah pakaiannya, bersih rambutnya, hitam. Itu tadi yang sosok lelaki tampan itu adalah Jibril alaihissalam. Dia datang mengajarkan agama kalian. Makanya agama itu tingkatannya 3 coba. Islam, iman, ihsan. Yang Islam belum tentu mukmin. Yang mukmin belum tentu muhsin. Kalau sudah sampai tingkatan muhsin, maka dia meski beriman, meski muslim. Makanya kita temukan ada orang yang dia bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia sholat, dia berpuasa, tapi keimanannya dia kacau. Keimanannya dia kacau. Dia nggak percaya dengan hari kebangkitan, nggak percaya dengan adanya surga, nggak ada percaya dengan keadaan neraka. Tapi dia sholat, ya kan? Dia sholat, tapi dia nggak sampai kepada keimanannya. Nah ini tingkatan yang berbeda coba. Maka para ulama menyebutkan Islam itu amalan, sedangkan iman itu bagian daripada yang batin, bagian hati, keyakinan. Kemudian yang sempurna adalah ihsan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, melihat atau dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, beliau menyebutkan selanjutnya poin yang ke-52. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu bilangan 3 hingga 9. Sekian cabang. 3 hingga 9, 70, 73 hingga 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi dari keimanan tersebut adalah syahadatu alla ilaha illallah. Dia ucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah. Ini keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah level keimanan adalah menyingkirkan hal yang dapat mengganggu orang lain di jalanan. Sekarang menyingkirkannya dengan apa? Dengan perbuatan apa dengan lisan? Dengan perbuatan. Tahu dari mana? Karena Nabi sudah menyebutkan dengan lisan, ucapan. Kemudian Nabi SAW menunjukkan dengan perbuatan, menyingkirkan gangguan dengan perbuatan yang berada di tengah jalan. Dalam hadis yang lain tambahannya, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada keimanan. Rasa malu di mana? Maka sempurna, terkumpul 3 hal. Ucapan dengan lisan, kemudian amal dengan perbuatan, dan
rasa malu adalah bagian daripada hati. Ini 3 poin penting dalam keimanan. 3 poin penting dalam keimanan. Beliau katakan poin 53, faja'alal qawla wal amala minal iman. Nabi SAW dalam ayat hadis ini menyebutkan bahwasanya ucapan dan perbuatan bagian daripada iman. Tahu dari mana? Nabi memulai ucapannya dengan iman. Iman 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan. Berarti Nabi menjadikan ucapan sebagai iman. Yang paling rendah perbuatan, menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain di jalanan. Maka jamaah sekalian, ini ya, kita perlu perhatikan ini. Kalau kita mau pesta itu, jangan buat orang lain, kita yang bahagia, orang yang repot. Dengan meletakkan tenda-tenda di jalan itu termasuk pelanggaran dalam agama ini. Kenapa? Karena kita dasarnya suruh menyingkirkan, bukan meletakkan. Kita disuruh menyingkirkan hal yang dapat mengganggu orang lain di jalanan. Kalau ada orang yang terganggu akibat perbuatan kita di jalanan, berarti ada gangguan keimanan pada diri kita. Sampai sebagian ulama menyebutkan apa? Polisi tidur itu tidak sembarang orang bisa meletakkan. Karena pada dasarnya imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Itu bagian daripada keimanan. Makanya ada standarisasinya. Polisi tidur itu. Saya tanya Pak polisi mana? Nah, ini polisi nggak tidur Pak. Aman insyaallah. Ada standarisasinya nggak? Ukuran berapa tingginya, berapa jaraknya, dan di daerah mana dia harus dipasang, ya kan? Nah, itu nggak asal sembarang cuma. Kalau dia meletakkan ketinggian yang lebih membuat orang lain jatuh akibat polisi tidur itu cuma, ya sebetulnya bukan polisi tidur, namanya gitu, bukan polisi tidur namanya. Apa Pak namanya? Dikenal semua orang polisi tidur, sehingga saya kenalnya juga polisi tidur. Itu jemaah sekalian, itu nggak asal-asalan sebetulnya. Dia ada ukurannya, kemudian bukan sembarang tempat dipasang. Dan itu bagian daripada keimanan. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ada seseorang masuk surga karena ranting pohon yang bergelantungan atau yang berada di tepi jalan, kemudian dia singkirkan. Dia mondar-mandir di surga karena ranting itu. Hanya menyingkirkan gangguan orang lain dari ranting tersebut di jalanan. Dan level menyingkirkan itu kan bermacam-macam. Ada menyingkirkan hanya sekedar menggeser, ada yang dia meletakkan pada tempat yang layak. Ya kan? Ada orang lihat ini ada ban. Ada ban di tengah jalan. Dan ban ini mengganggu orang lain. Orang lewat komentar, ini enggak betul yang meletakkan. Harusnya bukan di sini tempatnya, kan gitu ya. Baik, ini ada rasa keimanannya, tapi belum dibuat dengan amalnya. Lisannya sudah berucap, kan gitu ya. Kemudian level yang kedua, dia katakan, oh ini harusnya nggak di sini. Tapi dia singkirkan, belum pada posisi yang tepat. Dia nyingkirkan saja, yang penting dia bisa lewat. Ada posisi orang yang ketiga, ketika dia lewat, dia singkirkan di tempat yang layak. Ini bukan di sini tempatnya. Kemudian orang bisa lewat tanpa terganggu dengan itu saja. Menyingkirkan dahan, menyingkirkan sesuatu di jalanan saja itu berbeda-beda, ya kan? Apalagi dengan ibadah. Dan perbuatan amalan itu tingkatannya juga berbeda-beda. Maka daripada sini beliau katakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang tertinggi ucapan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling ringan, yang paling rendah levelnya adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Menyingkirkan gangguan di jalanan. Makanya Pak polisi ini kalau dia tugas, dia niatkan betul-betul karena Allah Azza wa Jalla.
Setiap hal yang dia di jalanan tuh ya membuat tidak macet, membuat jalan menjadi lancar, membuat portal-portal yang itu sesuai dengan hukum apa namanya yang diaturkan dalam kenegaraan. Dia jalankan itu karena Allah, itu pahala besar dan itu bagian daripada keimanan, pahala besar. Kemudian 53, faja'alal qawla wal amala minal iman. Ya, Allah menjadikan ucapan dan perbuatan bagian daripada iman. Allah katakan fazadathum imana. Fazadathum imana. Dan bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Dan dalam firman Allah yang lain, liyazdadu imanan, agar bertambah keimanan mereka. Berarti iman itu enggak cukup dengan lisan saja, bersaksi saja tentang persaksian dengan lisan. Kalau dengan lisan saja, tidak dengan hati dan amalan, itu munafik. Orang munafik mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Itu orang munafik datang kepada Muhammad. Kalau mereka datang, dia akan berkata, kami bersaksi wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu kamu kan rasulnya. Wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi perlu diketahui bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya munafikin mereka dusta. Di lisannya mengatakan beriman, hatinya tidak. Maka iman itu harus 3 hal, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, diiringi dengan amal dan perbuatan. Poin ke-54, beliau katakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala burrah. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat sebesar biji gandum keimanan, au khardalin, atau sebesar biji sawi keimanan, au darratin minal iman, atau sebesar biji jagung keimanan. Di sini biji atom keimanan. Di sini jemaah, Nabi SAW menjadikan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kalau dia mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan. Keimanan apakah sebesar biji jagung, sebesar biji atom, sebesar biji gandum, yang penting ada keimanan di dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Dalam masalah iman, di sini terjadi perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mereka berkata bahwasanya orang yang beramal ketaatan dengan orang yang bermaksiat itu tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya keyakinan mereka saja. Tidak ada bedanya. Sehingga siapa saja yang berbuat dosa dan maksiat, imannya sama dengan iman malaikat Jibril. Imannya sama dengan iman Abu Bakar. Dan ini kekeliruan orang-orang Murji'ah. Ya, Murji'ah dikatakan Murji'ah karena apa? Yuakhirul amal. Dia membedakan iman dengan amalan. Membedakan iman dengan amalan. Penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan al-imanu lughatan. Iman pengertiannya secara bahasa adalah tasdiq. Ingat, ini secara bahasa. Seperti firman Allah, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak akan mukmin kepada kami. Maksudnya engkau tidak akan percaya kepada kami. Ai musaddiqun lana. Maksudnya engkau tidak akan percaya kepada kami. Sayangnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Kullabiyah
orang-orang Murji'ah menjadikan makna lughawi, makna secara bahasa, arti daripada keimanan. Sementara kalau kita mengartikan dengan cara bahasa saja, maka ada penyelisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Seharusnya dia artikan bahasa dengan bahasa, istilah syariat dengan syariat. Kalau dia mengartikan bahasa dengan bahasa, syariat dengan syariat, maka tidak tergelincir. Ketika dia mengartikan bahasa dengan syariat, maka dia tergelincir. Baik, beliau katakan secara istilah apa itu iman? Qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini setinggi-tinggi keimanan. Wa amalun bil arkan, berbuat dengan rukun-rukunnya, dengan anggota tubuhnya, beramal, ya. Dan ini jamaah sekalian, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, imatatu a'da anit tariq, dia menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wa aqdun bil jinan, meyakini dengan hati. Seperti di dalam hadis yang 54 disebutkan, wa fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalin aw dzarratin minal iman. Di dalam hatinya terdapat sebesar biji atom, sebesar biji gandum, sebesar biji sawi keimanan. Ini pengertian daripada iman. Kalau kita mau tahu amalan adalah bagian daripada keimanan, seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memindah kiblat dari kiblat pertama menuju kiblat yang kedua. Kiblat pertama di Baitul Maqdis, kiblat kedua di Masjidil Haram. Allah Azza wa Jalla menjadikan perintah ini dengan mengkaitkan amalan sebagai keimanan. Allah katakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikian kami jadikan kalian umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi setiap manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau dahulu pernah berada di atasnya, illa lina'lama, kecuali agar kami mengetahui man yattabi'ur rasula, siapa sebenarnya orang yang mengikuti Rasul, mimma yanqalibu ala aqibai, dan siapa sebenarnya orang yang berbalik arah tidak mengikuti Rasul. Karena pada saat pemindahan kiblat akan terjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ikut dengan Rasul SAW. Kelompok yang kedua, dia tidak mau ikut dengan Rasul karena dia meyakini kiblatnya tetap di sana, di Baitul Maqdis. Sementara Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Pindah kiblat. Kemudian Allah katakan, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Meskipun yang demikian itu sangat berat untuk memindah kiblat, kecuali orang yang Allah berikan petunjuk baginya. Kemudian orang-orang yang berada di zaman Nabi SAW, ini kenapa kiblat kita pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Terus mereka bertanya, kalau kayak gitu kita pindah, gimana pahala amal kita selama ini ke arah kiblat Baitul Maqdis? Allah jawab, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan pernah sia-siakan iman kalian. Sekarang iman yang diinginkan di sini apa? Amalnya. Amal yang mana? Salatnya. Bisa dipahamin? Salatnya. Mereka takut kalau sekiranya kita pindah kiblat, itu salat kita yang sekian tahun kemana? Dan Allah janjikan kepada mereka, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan sia-siakan amalan kalian.
Allah nggak akan sia-siakan iman kalian. Iman yang di sini yang diinginkan adalah amalan sholat kalian, tidak akan disia-siakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya amalan bagian daripada keimanan. Ya, subhanallah. Ternyata memindah kiblat itu bukan perkara yang ringan. Dari zaman ke zaman itu perkara yang berat. Di zaman Nabi, makanya Allah katakan wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Yang demikian berat kecuali orang yang Allah kasih petunjuk. Ya, di negeri kita ini, khususnya di daerah kita ini, kan semua bergeser-geser kiblat kan. Nah, saya tahu satu masjid ya di lingkungan kita ini sampai sekarang nggak mau pindah kiblatnya. Maksudnya nggak mau geser kiblatnya, padahal tergeser, kiblatnya tetap sama di Masjidil Haram, kan gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak mau geser jemaah, padahal dia tahu itu kiblatnya salah. Sampai akhirnya apa? Masyarakat terjadi gejolak, buat masjid baru, ya kan? Buat masjid baru kurang besar, datang buat masjid lagi yang satu lagi. Sampai sekarang masjidnya udah dapet yang besar. Jadi ada 3 masjid sekarang di lingkungan tersebut, hanya gara-gara kiblat. Berat jemaah sekalian. Nah, saya kira teman-teman ini tahu nih, ya kan? Di mana tempatnya? Tepat. Wilayah Pak Sen ya. Ya. Itu jemaah. Akhirnya dia buat 3 masjid tuh. Masjid pertama sekarang ya sepi, dia tertinggal. Masjid kedua di pinggir jalan. Ya, dulu pernah disebut digunakan Jumat sekali. Setelah itu sepertinya kurang layak, maka dia buat masjid yang lebih besar. Sudah jadi budget. Sudah selesai, sudah dimanfaatkan. Masjid kita kapan? Masjid kita ini kapan? Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Baik jemaah sekalian, jadi di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan bagian daripada keimanan. Beliau katakan, misal al-qaul, contoh keimanan dengan lisan. Ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah bagian daripada keimanan. Tentu ucapan ini harus diiringi dengan rukun dan syaratnya. Rukun, syarat serta kewajibannya. Nanti akan kita bahas tentang rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukunnya? Pak Zaid? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Sudah 50 tahun ngaji nggak tahu rukun la ilaha illallah ini. Ayo, Pak Zaid. 2 apa saja? Jangan kata 2, Adami dengar tadi, dengar wangsit dari Adami ini. Apa Mas? Yakin. Masya Allah, kurang tepat Mas. Yang pertama apa? An-nafyu, menafikan. Yang kedua al-itsbat, menetapkan. Ini jemaah, poin-poin ini harus kita pahami. Kemudian ada kewajiban-kewajiban pada la ilaha illallah. Ada berapa? Ulama ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Al-Imam Al-Hakimi di dalam kitab Sulamul Usul, beliau menyebutkan bait-bait syair ya, bahwasanya iman itu atau rukun wajib la ilaha illallah itu ada 8. Ya. Dia yang pertama dengan as-sidq, meyakini. Pertama dengan ilmun yaqinun wa sidqun wal inqiyadu ma'al mahabbati. Kemudian wal inqiyadu, ada 8 yang disebutkan di dalam Alkitab As-Sulamul Usul tentang kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Ya. Ilmu menafikan kebodohan, yakin menghilangkan rasa keraguan, jujur menghilangkan kedustaan, inqiyad menolak radd, menolak penolakan, dan seterusnya. Kemudian beliau katakan wa mithalul amal, contoh dengan amalan adalah ar-ruku'. Ruku bukan hanya ruku, sujud, ruku ya. Ini bagian daripada amal, termasuk imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu bagian daripada amal. Wa mithalul aqd al-iman billah, contoh daripada iman dengan hati, meyakini Allah, meyakini malaikat dan lain sebagainya, dan dari keyakinan-keyakinan. Dan dalil akan yang demikian itu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din wa hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat
dzalika dinul qayyimah. Tidak mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas, beragama kepadanya dengan cara yang lurus, menegakkan salat, menunaikan zakat, yang demikian itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian faja'ala al-ikhlasa was-salata waz-zakata minad din. Dalam ayat ini Allah menjadikan ikhlas, salat dan zakat bagian daripada agama. Agama mencakup padanya 3 hal: Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana hadis Jibril, ketika malaikat Jibril telah berlalu, Nabi bertanya kepada Umar, "Tahukah engkau wahai Umar siapa dia?" Umar berkata, "Allah wa Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Itu Jibril. Dia datang mengajarkan agama kalian." Dia datang mengajarkan agama kalian. Yang diajarkan oleh Jibril apa saja di sana? Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi jelaskan, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Tentang kabarkan, akhbirni anil ihsan, anil iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Kemudian akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan kau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, kau yakin bahwasanya Allah itu melihatmu. 3 poin ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-din, agama. Ad-din, agama. Berarti agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan tingkatannya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah persaksian bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wa jalla. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang syadzah. Ada gangguan dalam hadis ini, ada permasalahan. Di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Suhail ibni Abi Saleh. Beliau menyelisihi Sulaiman bin Hilal, dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam lafaz lain, dan itu lafaz yang paling afdal adalah lafaznya Imam Bukhari ketika beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Bedanya apa? Bedanya apa Ustaz? Riwayat Muslim berapa? Bid'un wa sittun. Bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un berapa? 70 sekian cabang. Ini riwayatnya siapa? Imam Muslim. Ingat jemaah, kalau kita belajar ilmu hadis, ya, tidak meski yang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sahih. Tidak meski, ya, bisa jadi ada beberapa hal. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya kalau kita mengambil dari kalau kita menjadikan hadis ini Sahih Bukhari, maka kita cukupkan. Karena memang Imam Bukhari dikatakan Jami' as-Sahih, kitab jami' kumpulan hadis-hadis sahih itu yang sesuai dengan syarat ketentuan Imam Bukhari. Ada sesuatu hadis yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan Imam Bukhari. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar kadang-kadang beliau menulis sebuah kitab khusus yang menjelaskan kitab Imam Bukhari, hadis-hadis yang terputus, hadis-hadis yang mu'allaq, hadis-hadis yang mu'allaq, Mausulat li Ibnu Hajar, ya, kitab yang menyambung rentetan periwayatan sampai ke Nabi sesuai dengan ilmu hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Seperti contohnya, kalau hadis sahih itu harus jelas haddatsana fulan sampai Nabi. Tapi Imam Bukhari terkadang menyebutkan, ya, langsung disebutkan Mujahid. Imam Bukhari nggak ketemu dengan Mujahid. Mujahid ini termasuk daripada kibarut tabi'in yang dia bertemu dengan Ibnu Abbas bertemu dengan Nabi. Tapi Imam Bukhari nggak bertemu dengan beliau, langsung menyebutkan Mujahid. Gimana bisa menyebutkan perawi yang tidak pernah bertemu dengannya, kemudian mengatakan Mujahid berkata? Bisa dipahami? Atau menyebutkan orang yang lebih tinggi, langsung menyebutkan Aisyah berkata. Bukhari nggak pernah ketemu dengan Aisyah, Bukhari nggak pernah ketemu dengan Abu Hurairah, tapi Bukhari meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah misalnya.
Atau Imam Abu Hurairah berkata, berarti ada yang terputus tidak? Ada yang terputus, kan gitu ya. Dalam ilmu periwayatan hadis, ini bermasalah hadisnya disebutkan. Nah, untuk mengetahui itu, para ulama menyebutkan terkadang Imam Bukhari tidak menyebutkan rentetan periwayatan karena sebelumnya sudah disebutkan. Pertama, yang kedua, bisa jadi Imam Bukhari menyebutkan itu, ya, sudah ada periwayatannya, tetapi Imam Bukhari tidak mau mengulangnya. Demikian. Oleh karena itu disebutkan mausulat, hal-hal yang dapat disambung hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab tersendiri, hal-hal yang terputus dari periwayatan Imam Bukhari. Nah, termasuk juga di antaranya Imam Muslim. Imam Muslim, ya, terkadang ada hadis yang sifatnya dia syadz. Seperti hadis ini. Hadis ini syadz. Hadis yang syadz itu apa? Orang yang kuat hafalannya menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya. Itu hadis syadz. Ya, ada perawi dia kuat hafalannya. Contoh misalnya Imam Abu Dawud. Ketika Imam Abu Dawud memberikan riwayat Imam Abu Dawud menyelisihi riwayatnya Imam Bukhari. Bisa dipahami? Mana lebih kuat? Bukhari atau Abu Dawud? Bukhari. Maka siapa yang didahulukan? Bukhari. Contoh di sini ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari, kan gitu ya. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya iman terbagi menjadi 70 sekian cabang. Itu periwayatan siapa? Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, bab perkara iman, ya, secara ringkas Imam Bukhari menyebutkan lafadznya al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Berarti ucapan Muslim menyelisih enggak dengan ucapan Bukhari? Menyelisih. Ketika Imam Muslim menyelisih Imam Bukhari, pertanyaannya, siapa yang lebih kuat dalam rentetan bidang ilmu hadis? Bukhari atau Muslim? Bukhari. Oleh karena itu, ketika Imam Muslim menyelisih Imam Bukhari, disebut hadisnya syadz. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dan hadisnya yang punya Imam Muslim nggak bisa diterima. Bisa dipahami jemaah? Nggak bisa diterima. Karena apa? Menyelisih hadis yang lebih kuat. Dan ini penting ilmu ini. Penting ilmu ini untuk melihat keotentikan kekuatan ilmu hadis. Keotentikan kekuatan ilmu hadis. Beliau katakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian daripada keimanan. Di sini beliau menyebutkan wa asluhu fi sahihain. Pada asalnya hadis ini disebutkan di dalam kitab sahihain. Sahihain yang diinginkan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah, fazadahum imana. Ini ayat menjelaskan bahwasanya iman itu ada penambahan. Ada penambahan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar menambah keimanan mereka bersama keimanan yang lainnya. Sebagai penutup jemaah sedikit lagi, dan Nabi SAW menyebutkan hadis akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan di dalam hatinya terdapat sebesar biji gandum atau sebesar biji sawi atau sebesar biji atom keimanan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dan yang semisalnya Nabi SAW menjadikan tafadul, mutafadilah, ada perbedaan tingkatan. Wa idza thabatat ziyadatu, kalau telah ada penetapan bahwasanya iman itu bisa bertambah, berarti ada juga penetapan iman akan berkurang. Kenapa? Karena konsekuensi penambahan adanya pengurangan, jemaah. Konsekuensi penambahan adanya pengurangan. Di sini jemaah sekalian, ya, pentingnya kita mempelajari bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka dari sini kita terus berusaha menambah iman kita. Di antaranya ketaatan yang paling besar yang dapat menambah keimanan adalah ketika seseorang belajar ilmu agamanya. Semakin dia mempelajari agamanya akan semakin kuat bertambah keimanannya. Semakin bertambah keimanannya. Baik, ada yang ditanya? 6:30. Satu, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
amal baik di satu kondisi dia menyampaikan itu kalau nggak kena aku nggak terjadi. Jadi antara perbuatan dia yang sudah dia lakukan dia sebutkan maka ini merusak iman juga. Dia yakin bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah ya jemaah sekalian. Baik. Dan yang terakhir satu aja lagi. Supaya enak pulang. Iya. Iman tadi kan bukan kita bahwa supaya iman mereka bersama. Iya. Berkurang. Ada nggak doanya Ustaz? Doa untuk memperkuat iman kita? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, yang pertama ya, ucapan ketika seorang amalan itu bagian daripada keimanan, dan semakin banyak amal soleh akan semakin bertambah keimanannya. Adapun ucapan kalau enggak karena saya itu tidak terjadi. Ini ucapan menghantarkan kepada kesyirikan. Ucapan ini termasuk bagian daripada syirkun. Hendaknya seorang mengatakan kalaulah bukan karena Allah kemudian. Jadi levelnya turun. Kemudian bukan dan. Kalau dan itu level setara. Kalau bukan karena Allah dan saya, berarti dia menyencarakan Allah dengan dirinya. Ini enggak dibolehkan. Ini ucapan syirik. Kalau dia katakan kalau bukan karena Allah kemudian saya, ini sudah menurun levelnya. Berarti di sini ya ucapan yang benar. Maka kejadian itu pernah di zaman Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, tapi ucapkanlah qul laulallah summa. Kemudian kamu. Artinya yang demikian sudah turun level, tidak jatuh pada kesyirikan. Kalau bukan karena saya, ini jelas kesyirikan. Kalau bukan karena saya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, iman itu bertambah. Ya, bertambah dia dengan banyaknya ketaatan. Semakin dia banyak ketaatan, semakin dia bertambah keimanannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita duduk di majelis ilmu, seakan itu surga neraka di hadapan kita. Kalau kita sudah pulang ketemu dengan istri, lupa surga, lupa neraka. Betul kan? Betul nggak ini? Demikian. Kalau sudah di kantor, lupa surga, lupa neraka, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau orang banyak yang orang buang sampah sembarangan di jalan? Contohnya kita naik mobil, buang sampah ke jalan. Apakah masalah dalam hal keimanan? Iya, tentu jemaah. Sampah itu mengganggu. Makanya di antara bentuk ajaran Islam apa? At-tuhur syatrul iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu, kesucian itu ya syatr. Syatr itu setengah jemaah. Setengah daripada keimanan. Oleh karena itu kalau dia betul-betul ya orang yang beriman, dia itu akan menjaga keindahan tubuhnya, keindahan lingkungannya, dan lain sebagainya. Sampai kita dalam beribadah, kita harus bersih dari 3 hal. Bersih dalam 3 hal. Bersih hatinya, bersih anggota tubuhnya, serta pakaiannya, bersih tempatnya. Bersih dalam hal apa? Bersih yang dimaksud di sini tidak najis. Bersih yang dimaksud di sini tidak najis. Maka kita mensucikan hati dari riya, sum'ah, dari riya, dari ujub, dari kesombongan, dan lain sebagainya, dari kekufuran, kesyirikan. Kata Allah, innamal musyrikuna najis. Orang musyrik yang melakukan kesyirikan, dia najis itu. Maka kalau ini enggak bersih, dia sholat sama saja. Kenapa? Ini harus bersih dulu. Maka yang dilahulukan kebersihan itu hatinya. Kalau hatinya bersih, bersih seluruhnya nantinya. Baik, sekarang hatinya bersih. Kemudian anggota tubuhnya ketika dia mau sholat, dia nggak bersih dari najis, baik hadas ataupun najis. Maka nggak sah juga ibadahnya. Dia harus bersih setelah membersihkan hatinya dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kemudian dia bersihkan anggota tubuhnya. Apakah dia berhadas ataukah ada najis, dia bersihkan. Begitu juga pakaiannya. Begitu dia lihat tempatnya juga harus bersih dari najis, bersih dari najis. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Nabi SAW melarang kita untuk sholat di tempat jagal. Antum tahu jagal itu? Potong sembelihan itu. Nggak boleh kita sholat di tempat itu. Kenapa? Karena di sana ada najis. Nggak dibolehkan. Makanya sebetulnya perkara kurban itu bukan masjid tempatnya kurban itu.
Karena sekarang identik ibadah harus di masjid. Ini keliru cuma. Kurban itu nggak ada kaitannya dengan masjid. Sehingga ada larangan seseorang sholat di tempat jagal. Kalau masjid dijadikan tempat jagal, kemana mereka mau sholat? Kan gitu ya. Maka dikasih jarak, bukan di daerah masjidnya. Karena apa? Di situ ada najis. Di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wadaman masfuha, dan darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu dikatakan najis. Kalau darah yang pada lekat pada kulit, pada tubuh hewan tersebut, dia tidak najis. Kan gitu ya. Tapi darah yang mengalir ketika ditumpahkan itu darah najis. Ya, harus disucikan, harus dibersihkan. Maka kita nggak boleh sholat di tempat-tempat penjagalan. Demikian Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.